Haleluya, puji Tuhan. Shalom dan selamat malam. Kita merasa bersyukur yang luar biasa. Saya sampaikan kepada Bapakku Yesus Kristus, Tuhan kita yang ajaib, Tuhan yang sangat kita cintai, yang junjung tinggi. Pada Rabu malam ini tanggal 13 Agustus 2021, karena saya bersama Bapak Ibu masih bisa menghirup udara segar, menikmati hidup di muka bumi ini, ciptaan Tuhan. Tuhan mau kita menikmati ciptaan Tuhan di muka bumi ini, terlebih nanti ciptaan Tuhan yang sempurna, yang tidak dikotori, yang sempurna, 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 kudus, kudus, maha mulia, nanti di surga kekal selama-lamanya. Di dunia ini sudah dikotori oleh dosa umat manusia, dan ada iblis dicampakkan ke bumi ini karena manusia sudah jatuh di dalam dosa. Dan iblis nomor satu, dia sombong berani melawan Tuhan, dicampakkan ke bumi. Maka dunia dikatakan dikuasai si jahat. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan, biarpun dunia dikuasai si jahat, tapi kita milik Tuhan Yesus. Kita senantiasa di dalam penjagaan, pemeliharaan, penyertaan, perlindungan, dan keselamatan dari Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu saya bersyukur kepada Tuhan. Pada kesempatan ini saya mau menyanyikan semua pujian, semua karena anugerahnya kita bisa dipilih, kita bisa melayani pekerjaan Tuhan, bukan karena kebaikan kita, bukan karena fasilitas kita, bukan karena kekayaan kita, bukan karena kecakapan, kemahiran kita, bukan segala-galanya dari kita, bukan. Tapi semua bersumber dari Dia, dan Dia. Siapa Dia? Yesus Kristus Tuhan kita. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Amin. Bukan karena kebaikanku, bukan karena fasilitasku, bukan karena kekayaanku, ku dipilih, ku dipanggilnya, bukan karena kecakapanku, bukan karena baik rupaku, bukan karena kelebihanku, ku dipanggil, ku dipakainya. Bila aku dapat, itu karenanya. Bila aku punya, semua daripadanya. Amin, haleluya. Semua karena anugerahnya, diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita, bila kita dimakanya. Amin, haleluya. Bukan karena kecakapanku, bukan karena fasilitasku, bukan karena kelebihanku, ku dipanggil, ku dipilihnya, bukan karena haleluya kebaikanku, bukan kebaikanku, bukan karena fasilitasku, bukan karena kecakapanku, ku dipilih, ku diselamatkan. Itu semua karena anugerah Tuhan Yesus. Bila aku semua datang daripadanya. Amin, haleluya. Semua karena anugerahnya, diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita, bila kita dipakainya. Dalam Yohanes 15 ayat 16 dikatakan, bukan kamu yang memilih aku,
tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kau minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepada kita semua. Kasihilah seorang akan yang lain. Kita bersyukur kepada Yesus, bukan karena kebaikanku, haleluya, bukan karena fasih lidahku, bukan karena kekayaanku. Ku dipilih, ku dipanggilnya. Itu semua berasal daripada Engkau Yesus, bukan berasal dari aku yang berdosa ini. Haleluya. Semua karena anugerahnya diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita bila kita dipakainya. Semua karena anugerahnya diberikannya pada kita. Semua karena kasih-Nya, karena anugerahnya pada kita dipakainya. Amin, haleluya. Puji Tuhan. Sesuai dengan firman Tuhan dalam Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Ini artinya Tuhan yang sudah pilih saya dan saudara semua. Kita dipilih bukan karena kehebatan kita, bukan karena kita hebat, cakap, kaya, atau kita banyak kelebihan, tidak. Tapi yang jelas, kita dipilih karena anugerah Tuhan. Kita adalah orang berdosa. Kita adalah layak menerima hukuman dosa. Kita tidak layak. Saya main gitar menyanyi, tidak layak, tidak layak. Tapi saya bisa main gitar itu karena Tuhan Yesus yang memberikan keterampilan tangan saya bisa main gitar, yang memberikan keterampilan dan suara yang baik. Itu semua karena anugerah Tuhan. Semua berasal dari Tuhan. Kalau berasal dari Tuhan, saya mau kembalikan kepada Tuhan. Semua karena anugerahnya diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita. Kita dipakainya. Amin, haleluya. Saya membacakan kalau tertulis di dalam Ayub, apa Bu ya? Tertulis dalam Ayub pasal 1, supaya kita sadar apa yang kita miliki, termasuk baju, rumah, apapun yang kita miliki, semua berasal dari Tuhan. Karena Tuhan berkata dalam Ayub 1 ayat 21, demikian firman Tuhan, katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Tapi saat ini saya masih dalam suasana duka secara manusia. Karena saya masih manusia. Karena saya menyanyi, main gitar. Rekaman ini ada di kamar anak saya tercinta, Hinur Rahmat. Kalau pada waktu lalu, minggu lalu, anak saya tercinta, dia masih ada di dunia ini. Tapi saat ini kalau saya cari di rumah, saya panggil Heno, Heno. Tapi beliau sekarang sudah tidak ada lagi. Untuk besar saya punya Tuhan Yesus. Di tengah-tengah badai yang saya alami, di tengah-tengah cobaan ujian yang saya alami, saat ini saya secara manusia hidup di dunia ini, hanya saya bertiga dalam artian keluarga.
Saya Yakob Rahmat bersama istri Mimi, bersama putri saya Mary Karun Rahmat. Dalam keluarga sudah berkurang satu. Untuk besar saya punya Tuhan Yesus. Untuk besar saya punya juru selamat Tuhan Yesus yang menopang, memberikan kekuatan dan memelihara hidup saya. Dan saya berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara semua yang sangat mengasihi saya. Saya bersyukur, saya berterima kasih. Saya atas nama keluarga, di dalam nama Tuhan Yesus, atas nama Tuhan Yesus dan atas nama saya pribadi dan keluarga, istri dan anak saya. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara semua yang banyak sudah berempati kepada saya. Yang memberikan ucapan, termasuk memberikan persembahan kasih. Semuanya itu saya lihat Tuhan Yesus dan doa yang saya lakukan. Biarlah berkat anugerah kasih karunia Tuhan Yesus, berkat yang berlimpah, pemeliharaan yang sempurna, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus turun menyertai Bapak Ibu Saudara semua. Dan semua yang paling Bapak Ibu sudah kerjakan buat saya sebagai hamba Tuhan. Saya tidak punya apa-apa, tapi yang saya punya hanya Tuhan Yesus yang saya cintai. Dan doa saya selalu menyertai Bapak Ibu Saudara semua. Dan ini kita menjadi satu keluarga di dalam kasih Tuhan. Saya akan terus berdoa. Dan apabila doa, Bapak Ibu punya masalah, punya pergumulan apapun, karena kita sudah menjadi satu keluarga Allah, saya mohon Bapak Ibu bisa sampaikan kepada saya. Saya dekat dengan Tuhan Yesus. Saya minta kepada Tuhan Yesus, turun tangan, Tuhan akan menolong Bapak Ibu Saudara semua. Seperti anak saya, kalau dipanggil Tuhan, sebetulnya saya sudah berdoa kepada Tuhan. Tapi Tuhan berkata, itu bukan milikmu. Kata Tuhan, itu milikku. Anakku Heno ku kasih. Dipanggil sama Tuhan. Di situ saya mendapat kekuatan dari Tuhan. Karena Tuhan yang menciptakan anak Heno dan kembali kepada Tuhan Yesus. Masuk di dalam kerajaan yang kekal surga buat selama-lamanya. Sehingga anak Heno tidak perlu lagi sakit perut. Tidak kembung lagi. Tidak perlu diinfus lagi. Tidak perlu ditusuk jarum lagi yang penuh dengan kesakitan. Karena saya terhormat dan saya cintai saat ini sudah bersama Yesus. Demikian hal yang sama nanti suatu hari kalau kita dipanggil sama Tuhan, tinggalkan dunia. Dunia penuh dengan tetesan air mata. Saya masih merasakan duka cita. Saya bisa menangis karena saya masih sebagai manusia. Untung besar saya punya Yesus. Saya terhibur berat. Karena detik-detik anak saya dipanggil Tuhan, dia komit, masih sadar dalam keadaan sehat. Pada tanggal 8, ya, sebelum dia operasi itu, saya selalu berdoa dengan anak saya yang tercinta Heno Rahmat. Dan ada satu pribadi yang bersama saya, Tuhan Yesus yang mendampingi. Sehingga saya selalu dapat firman. Saya berdoa beranak saya Heno, mendapatkan firman yang indah dan manis bersama Tuhan. Dan anak Heno berkata, Papa, saya cinta Tuhan Yesus. Saya mau mati buat Kristus. Hidupku milik Kristus. Heno berkata begitu. Saya hidup buat Kristus, mati buat Kristus. Mati atau hidup adalah milik Kristus. Dan kalau terakhir berkata demikian, itu setiap statement kalimat itu dilihat oleh Tuhan Yesus. Terlebih dia katakan, saya cinta Tuhan Yesus. Kalau cinta Tuhan Yesus dalam 1 Korintus 8 ayat 3, orang yang mengasihi Allah itu dikenal oleh Allah. Itu mari kita hari demi hari kita melangkah bersama Tuhan. Kita mencinta Tuhan Yesus. Pada kesempatan saya mau baca Kisah Rasul pasal 9 ayat 1 sampai 19. Demikian firman Tuhan. Sementara berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan, ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia berbalik ke tanah dan kedengaran olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu tetapi tidak melihat seorang pun. Saulus bangun dan berdiri,
lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik itu. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak dapat makan dan minum. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. Ananias, jawabnya, ini aku Tuhan. Firman Tuhan, mari pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah ke rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa. Dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalamnya dan menumpang tangannya ke atasnya supaya ia dapat melihat lagi. Jawab Ananias, Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudusnya di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil namamu. Tapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang itu adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah engkau menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya. Si ayah dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis. Dan setelah ia makan dipulihkan kekuatannya. Saulus tinggal berapa hari lamanya bersama dengan murid-muridnya di Damsyik. Amin. Haleluya. Demikian firman Tuhan. Firman Tuhan yang dahsyat yaitu bicara tentang Saulus dipilih menjadi rasul milik Tuhan Paulus. Menjadi alat pilihan bagiku. Kalau kita lihat sini di ayat 15, firman Tuhan kepada Ananias, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang Israel. Amin, puji Tuhan. Kalau Tuhan sudah pilih, Bapak Ibu, Dia pencipta langit dan bumi, yang menciptakan manusia, yang menciptakan segala-galanya. Bangga kita dipilih sama Tuhan. Dan ternyata luar biasa, yang namanya Saulus menjadi Paulus dipakai Tuhan secara dahsyat. Bahkan kalau kita lihat ya, keajaiban banyak terjadi. Sapu tangan Rasul Paulus lalu pelayanan, orang sakit menjadi sembuh. Karena apa? Di dalamnya ada Roh Kudus. Ini penting. Saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara, kita semua dipilih sama Tuhan. Yang dikatakan tadi, bukan kita yang memilih Tuhan, tapi kita dipilih sama Tuhan. Ini berarti anugerah Tuhan yang besar. Tuhan punya maksud supaya kita memberitakan hidup ini, memberitakan berita keselamatan, berikan nama Yesus, beritakan nama Yesus. Seperti saat ini saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara berita tentang Tuhan Yesus. Anak saya dipanggil Tuhan oleh Tuhan Yesus. Saya beritakan Yesus, Yesus, Yesus juru selamat kita. Suatu hari kelak Yesus akan menampakkan diri dan akan kita berjumpa dengan Tuhan. Waktu mari, selagi ada kesempatan, selagi kita hidup di dunia ini, kita tidak mau percuma, tapi mau hidup bagi Kristus. Seperti contohnya dalam Roma pasal 14 ayat 8 sebagai terakhir. Seperti ini disampaikan oleh saya, Heno Rahmat almarhum yang saya cintai. Hidupku untuk Kristus, mati untuk Kristus, dan tertulis dalam Roma pasal 14 ayat 8. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Amin, haleluya. Sentral hidup kita adalah Kristus, bukan diri sendiri. Bukan kita egois, bukan kita hidup untuk kepentingan diri sendiri. Tidak, haleluya. Saya mau hidup untuk Kristus. Saya cinta Tuhan Yesus di atas segala-galanya, yang memberikan saya nafas, yang memberikan kehidupan, yang memberikan saya keterampilan. Apapun demikian, Bapak Ibu Saudara semua dipilih. Jangan pernah jauh dari Tuhan, tapi senantiasa ada di dalam jalan Tuhan. Seperti firman Tuhan katakan tadi, ada di dalam Tuhan yang jalan lurus. Ananias dipilih untuk memberitakan kabar kepada Rasul Paulus, supaya kita semua diberkati sama Tuhan. Biar kita makin hari mau cinta Tuhan, kita mau mengasihi Tuhan dan mengikut Yesus sampai langkah terakhir. Semua karena anugerah diberikannya pada kita.
semua anugerahnya bagi kita bila kita dipakainya, bukan karena kebaikanku, bukan karena haleluya masih lidahku, bukan karena kekayaanku. Ku dipilih, ku dipanggilnya, bukan karena kecakapanku, bukan karena baik rupaku, bukan karena kelebihanku. Ku dipanggil, ku dipilihnya, itu semua datang dari Tuhan Yesus. Bila aku semua datang daripadanya, haleluya, semua karena anugerahnya diberikannya pada kita. Oh, semua anugerahnya bagi kita bila kita dipakainya. Semua karena anugerahnya diberikannya pada kita. Oh, haleluya, semua anugerahnya bagi kita bila kita diselamatkan Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, selamat malam, selamat beraktivitas. Jangan lupa berjaga dan berdoa. Hari demi hari kita melangkah fokus kepada Tuhan Yesus. Sebab hanya Yesus adalah sentral dalam hidup kita. Amin. Tuhan bersama kita. Amin. Puji Tuhan. Haleluya.